Ronin yang tak pernah dicatat sejarah. Mungkin saat ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di kepala kita. Di antara sekian banyak orang paling cerdas, anak-anak muda dengan ilmu yang nyaris tak tersentuh kurikulum formal, mengapa mereka hanya muncul sesekali? Mengapa mereka hadir sebentar di momen krusial seperti Pilpres, menjaga agar sistem berjalan sebagaimana mestinya, lalu menghilang lagi tanpa jejak? Mereka bukan pejabat. Mereka bukan pula orang yang namanya tercetak di baliho atau laporan tahunan. Mereka hadir sebelum server berjalan, menanam bibit jauh hari, lalu pergi ketika semua tampak normal, tidak ada gaji, tidak ada fee, kadang hanya makan seadanya, tiket pulang pergi, atau sekadar ucapan terima kasih yang tak pernah tertulis. Siapa mereka sebenarnya? Kehidupan yang tidak spektakuler. Mereka punya kehidupan normal, punya keluarga, anak, istri, rumah sederhana, tapi hidup mereka tenggelam dalam proses belajar yang nyaris tak pernah selesai. Ilmu intelijen, keamanan siber, dan dunia peretasan adalah disiplin yang begitu cepat berubah, sampai apa yang dipelajari hari ini bisa usang dalam hitungan detik. Karena itu, mereka hanya keluar saat urusannya besar. Selebihnya, mereka kembali menjadi orang biasa. Ada yang memulung sisa sayur di pasar Jakarta. Ada yang berjualan buku di Surabaya. Ada yang menjadi ustadz ngaji di pesantren Bogor. Bahkan ada yang terjerumus ke pekerjaan gelap, ironis tapi nyata. Jangan salah menilai mereka dari baju lusuh atau profesinya. Merah putih di dada mereka bisa jadi jauh lebih utuh dibanding mereka yang sibuk menghitung jalur naik pangkat atau peluang rente kekuasaan. Ironi negeri ini memang begitu. Ronin bukan sekadar Ronin. Kami menyebut mereka Ronin, tapi ini bukan Ronin biasa. Mereka adalah generasi baru dari jiwa yang dulu kita kenal lewat. Muhammad Hatta yang lurus Sutami yang sunyi tapi berdampak, Jenderal Hogeng yang tak bisa dibeli, versi milenial, versi zaman digital. Secara pasar global, jika mereka mau bekerja di dunia keamanan siber komersial, nilai mereka bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Tawaran datang dari mana-mana. Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika, hingga negara-negara kecil yang justru paham arti strategis talenta seperti ini. Semua ditolak, bukan karena mereka tak butuh uang, tapi karena mereka paham, loyalitas tak bisa dinegosiasikan. Dunia global hari ini, rapuh dan saling bergantung. Kita hidup di dunia yang tampak canggih, tapi sesungguhnya rapuh. Mind map global hari ini, geopolitik, perang proksi dan konflik regional, polarisasi blok besar dunia, sanksi ekonomi sebagai senjata, ketergantungan sistem, listrik, air, pangan, kesehatan, internet, keuangan, logistik, komunikasi, medan perang baru. Bukan lagi tank dan rudal, tapi data, jaringan, algoritma, persepsi. Dalam dunia seperti ini, satu gangguan sistemik saja bisa memicu kepanikan finansial, kelangkaan pangan, kekacauan sosial, runtuhnya kepercayaan publik. Bukan teori, dunia sudah melihat contohnya, dalam skala kecil maupun besar. Indonesia di tengah pusaran. Indonesia bukan pulau terisolasi, ia berada di jalur perdagangan, jalur data, dan jalur kepentingan global. Mind map Indonesia saat ini, demografi. Bonus demografi tapi timpang kualitas. Institusi, modern di tampilan, rapuh di fondasi, digitalisasi, cepat tapi sering tanpa kedewasaan keamanan. Masyarakat, melek teknologi tapi mudah digiring narasi. Dalam kondisi seperti ini, negara seringkali tidak sadar bahwa ia dijaga oleh orang-orang yang bahkan tidak tercatat sebagai penjaga. Mereka tidak mencari panggung. Ronin ini tidak butuh popularitas. Padahal, jika mereka mau membuat konten rutin soal keamanan siber, nama mereka bisa dengan mudah menjadi legenda internet. Tapi mereka tahu, popularitas adalah pintu masuk kompromi. Mereka juga tahu bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumumkan, dan bahwa menggembar-gemborkan kemampuan justru sering menjadi tanda ketidakpahaman. Satu tujuan sederhana. Pada akhirnya mereka hanya punya satu tujuan, NKRI tetap utuh. Tidak diobok-obok, tidak dijadikan eksperimen, tidak dijual murah. Mereka tidak bisa dikendalikan,
tapi mereka juga tidak liar. Mereka berjalan di jalur sunyi yang mereka yakini sendiri. Dan konon, hanya ada satu orang yang bisa mengajak mereka duduk, berdiskusi setara, bertukar pikiran tanpa hierarki palsu. Orang itu dikenal sebagai Jenderal Putih. Dia ada di Indonesia. Mungkin sering Anda lihat, mungkin justru tak pernah Anda perhatikan, seperti Ronin itu sendiri.